عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaAllah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang adab berhias dan berpakaian. Pada malam ini kita akan membahas tentang adabul ghadab, yaitu adab ketika sedang marah. Adab ketika sedang marah. Marah atau ghadab itu bahagian yang tidak bisa lepas daripada manusia. Semua punya marah. Allah pun marah, malaikat pun marah, para nabi pun bisa marah. Umat-umat nabi maka otomatis tidak bisa lepas daripada kemarahan. Jadi marah ini menjadi fitrah dalam diri manusia. Dan ini tidak ada seorang pun yang mampu menahan kemarahan apabila telah tiba untuk dikeluarkan. Namun manusia diberi oleh Allah ilmu untuk mengatur marahnya. Jadi marah itu tidak bisa hilang, namun bisa diatur, bisa diposisikan di tempat yang baik dan di tempat yang buruk. Jadi kalau ada orang yang mengaku tidak ada rasa marah, itu pasti tidak benar. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan ada orang yang mengatakan si fulan hantu bengih, misal. Kalau ada yang mengatakan si fulan tidak pernah marah, itu tidak benar. Marah itu tetap ada. Namun ada orang yang mampu mengatur dengan baik, ada orang yang tidak mampu mengaturnya. Jadi ada marah yang dikeluarkan dalam keadaan tidak terkontrol, ada marah yang dikeluarkan dengan cara-cara yang baik. Jadi semua ada marah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah menggambarkan bahwa Rasulullah itu walladzina ma'ahu, dan sahabat-sahabat yang bersama Nabi, asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Rasulullah dengan sahabat kalau berhadapan dengan orang kafir, maka mereka sikapnya asyidda, jadi tegas. Kalau diiringi dengan kemarahan, betul-betul mereka marah terhadap kekafiran. Tapi ruhama bainahum, tapi kalau sudah berhadapan dengan sesama mukmin, maka timbul sifat rahim, timbul sifat kasih sayang. Seharusnya begitu kita bersikap
Dengan orang kafir kita asyidda, tegas. Dengan sesama mukmin kita berkasih sayang. Sayangnya hari ini terbalik. Dengan orang kafir kita berkasih sayang, dengan sesama mukmin begitu tegasnya. Bahkan yang lebih disayangkan dengan sesama jamaah salat, dia sangat tegas, marah cepat, benci cepat, bermusuhan cepat. Jadi bahkan ada yang memisah-misahkan diri, bahwa masjid ini bukan masjid kita, masjid sana itu masjid kita, atau kebalikannya. Bahkan ada bahasa marah, nian masjid nian kenurun kedanyo. Jadi bukan orang kita. Itu kalau didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Nabi sangat marah dengan keadaan kita hari ini. Begitu bencinya kita kepada sesama mukmin hanya gara-gara urusan khilafiyah, urusan perbedaan pandangan. Tapi dengan orang kafir berpegangan tangan, dengan cinta, dengan ramah, dengan lembut. Begitu keadaan. Makanya Nabi dan sahabat punya rasa marah, tapi dilampiaskan kepada orang-orang yang layak untuk dijadikan objek marah. Jadi intinya dulu bahwa marah itu adalah hal yang tabi'i, amrun tabi'i, fitrah kita, semua ada, tergantung dengan kapasitas ilmu dan iman seseorang dalam mengatur amarah. Baik, kalau begitu yang hendaknya kita pelajari adalah bagaimana kita beradab ketika marah itu muncul. Adab yang pertama, alla yaghdhiba illa lillah. Janganlah engkau marah atau janganlah seseorang marah kecuali marahnya karena Allah. Jadi silahkan marah tapi karena Allah. Silahkan benci juga karena Allah. Apa yang dimaksud di sini? Yaitu marah yang berpahala. Jadi kapan marah itu berpahala? Ketika kita marah di saat yang kita bela adalah agama. Jadi yang kita marah kepada seseorang di saat dia melecehkan, menghinakan agama, marahnya kita itu berpahala. Ya, bengih merempok pahala angkanya. Jadi kita lakukan karena Allah, tentu berdasarkan tuntunan syariat Allah. Di masa sahabat radhiyallahu anhu ada riwayat bahwa kalau saya tidak salah Ibnu Abbas, kalau saya tidak salah hadisnya itu, jadi melihat salah seorang bermain batu, seperti bermain kelereng tapi dengan batu. Dia geti batu, kayak anak-anak main pistol-pistolan kecil tu kalau sekarang. Jadi ditegur dengan bahasa ini, dibawa ke medan perang pun tidak bisa membunuh musuh, manfaat pun tidak ada, malah bisa memberi mudarat. Jadi kalau bermain dengan anak batu digedi-gedi begitu, itu bisa terkena mata orang. Begitu nasihatnya. Rupanya orang yang dinasihati ini tidak mau taat.
Maka langsung yang memberi nasihat, kalau saya enggak salah Ibnu Abbas, nanti coba lihat kembali hadisnya, dia mengatakan, demi Allah, kalau engkau dia katakan lebih awal, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena diremehkan, jadi waktu disebut ini yang dilarang oleh Nabi, diremehkan oleh orang ini, maka marahlah yang memberi nasihat, lalu mengatakan, demi Allah, aku tidak akan berbicara denganmu setelah ini. Jadi betul-betul tidak mau bicara lagi. Jadi dia marah betul, karena orang ini ketika dinasihati dengan mengatakan bahwa ini dilarang oleh Nabi, bermain yang mudarat ini, dia remehkan. Marahnya orang itu karena Nabi diremehkan oleh dia. Jadi sahabat dulu urusan-urusan kecil, kalau melawan perintah Nabi mereka marah. Dan itu dia tidak bicara betul. Lalu ada yang bertanya, jadi boleh tidak kita tidak bicara dengan orang yang kita marah untuknya karena dia meremehkan agama? Jawabannya boleh. Dan itu tidak disebut memutus silaturahim. Itu disebut dengan tahzir, yaitu memberi efek jera. Sama seperti posisi suami ketika memberi pelajaran kepada isteri. Jadi al-hajar, fahjuruhunna, disuruh hajar. Jadi kita ini beda antara memutuskan silaturahim dengan menghajar. Kalau sengaja tidak bicara dengan sesama muslim 3 hari, sengaja tanpa ada sebab urusan-urusan meremehkan agama, itu tidak dibolehkan. Tetapi ketika memberi efek jera sehingga kita memilih untuk tidak bicara dengannya, itu tidak masalah. Maka suami ketika mendiamkan isteri yang nusyud, kalau ada isteri nusyud misal, suami mendiamkan, tidak mau bicara bahkan lebih daripada 3 hari, sudah 2 minggu suami enggak mau bicara, untuk memberi efek jerah pada isteri. Apakah berdosa? Tidak, sampai dia sadar bahwa suaminya marah. Itu disebut al-hajar, dibolehkan. Suami marah karena isteri pakai baju ketat, itu kan marah karena agama. Lalu suami mengatakan, hangkupkah balik engkau, saya tidak akan bicara lagi dengan kamu sampai kamu taubat. Jadi sudah 2 minggu suami enggak bicara. Yang jadi masalah adalah bukan istri yang jerah, suami yang jerah. Itu yang jadi masalah. Istri santai aja dia nonton sinetron, dia pagi malam dia nonton sinetron hidayah, pagi dia nonton sinetron azab. Jadi malam dapat hidayah, pagi kena azab. Anak pergi tapu pokoknya dia penting peng belanja jalan, anak berapa kakak anak berapa, enggak bicara pun enggak ada masalah. Suami yang jerah 2 minggu enggak bicara, kan suami jerah. Jadi kambing-kambing sudah cantik di matanya. Jadi memang susah juga. Dan begitu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi marah pada urusan agama itu berpahala. Jadi marahnya suami pada istri yang nusyud berpahala. Marahnya istri pada suami yang bermaksiat, tidak mau salat, istri marah, itu berpahala. Marahnya kita pada anak yang tidak mau salat subuh, lalu kita tembak dengan pistol air, sengaja WBDI kita beli pistol air, kita tembak dia waktu subuh. Enggak mau bangun juga, kita ambil budi angin, dengan pistol air enggak mempan, udah dengan pistol angin lah ceritanya. Enggak mempan juga, pakai AK-46, jangan 47 dulu. Marah kita pukul anak kita enggak mau salat subuh, berdosakah kita? Tidak. Bahkan Nabi yang menyuruh, pukullah wadribuhum iza balagha 10 sinin. Pukullah anakmu
kalau sudah 10 tahun tidak mau salat, pukul, kata Rasulullah. Jadi semua marah ketika agama dilecehkan, agama dihina, itu marah yang berpahala. Namun dalam urusan melampiaskan marah ini, itu juga harus ada ilmu. Kalau mau mukul anak, jangan terus-terusan dipukul tanpa ada selingan kasih sayang, karena lama-lama menimbulkan dendam. Jadi pagi pukul waktu subuh, lalu dia bangun, walaupun dia bangunnya dalam keadaan megerom, dalam keadaan cemberut karena tadi kena hantam sama bapaknya, pulang itu jangan terus-terusan kita pukul terus-terusan. Jadi sebelum salat subuh kita pukul, pulang salat subuh kita tambah lagi, kita ikat di dinding, lalu kita siram dengan madu, kita ambil semut, kita taruh di badannya, lalu kita bakar. Pertalit mahal. Kalau terus-terusan menimbulkan dendam, jadi harus ada selingan kasih sayang. Pukul pagi, malam traktir. Pukul dia enggak mau baca Quran, kalau dia sudah hafal Quran, sudah mau jalan, maka sayangilah dia, sehingga dia tidak merasa bahwa dia sedang dibenci, tapi dia sedang dididik. Begitu juga dengan istri, kalau sudah taubat, maka sayangilah kembali. Jadi baik bengih haju-haju, ini juga akan menimbulkan perkara yang baru. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, marahnya seseorang demi mempertahankan agama itu adalah marah yang baik. Makanya kadang-kadang butuh marah. Kalau enggak marah, maka susah berjihad. Agama dihina, kita disuruh berjihad membela agama, kita enggak ada marahnya, susah untuk jihad itu kalau enggak ada marahnya. Maka semua pasukan muslim ketika mulai berhadapan dengan kafir itu marah, tapi marahnya kepada kekafiran. Jadi marah sekali kepada kekafiran orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah setelah diberi makan oleh Allah, diberi minum, dihidupkan semua makhluk untuknya, tapi dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dan ini dibolehkan untuk marah dalam semua urusan. Kita dengan sesama muslim pun kalau agama dihina, kita boleh marah. Boleh marah. Di Malaysia baru-baru ini, dalam seminggu ini kalau saya tidak salah dengar berita, seorang perempuan di Malaysia melakukan stand up komedi. Dia pakai jilbab besar, dia pakai baju gamis. Di tengah-tengah stand up-nya, lalu dia menghinakan Islam. Tiba-tiba dia buka jilbab, dia buka baju gamisnya, dia hanya memakai baju kutang saja untuk menampakkan bahawa dia ini bisa berjilbab, bisa tidak, suka-suka dia. Alhamdulillah sudah ditangkap, Pak. Sudah ditangkap. Ini baru-baru ditangkap ini. Jadi menghinakan agama. Jadi kalau kita temukan yang begini, tidak mengapa. Namun sayangnya kadang-kadang yang ahli-ahli maksiat tak ada yang marah. Itu yang sayang. Tapi kalau ke masjid cepat orang marah. Jadi hanya gara-gara hana kunut udah bengih. Gara-gara urusan kunut orang bisa marah. Tapi kepada pemain judi yang tidak salat, ke orang kunut dan tidak kunut bisa bermasalah. Orang yang enggak salat, jangankan kunut, sembahyang subuh hana, enggak ada yang marah, Pak. Enggak ada yang marah, enggak ada yang wet-wet kejar-kejar orang enggak salat subuh. Saya enggak melihat ada orang yang dikejar di pasar Impres yang waktu subuh kita salat, tapi di sana turunkan barang, enggak ada yang salat. Hana sobengek. Tapi begitu ada tempat yang berbeda pandangan, bengih. Kan aneh. Makanya ke ahli maksiat kita seharusnya marah. Pemimpin itu harus menancapkan marahnya pada pelaku maksiat. Itu warung-warung remang-remang lokalisasi di Lok Semawe, itu pemimpin harus marah kan.
Kalau tidak, tunggu Allah marah. Siapa yang tidak marah pada kejahatan atau maksiat pada Allah, maka tunggulah dia akan membuat Allah marah. Kalau Allah sudah marah, maka yang terkena azab adalah orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang membiarkan maksiat itu. Jadi kalau ditenggelamkan, ya satulus mau ditenggelamkan semua oleh Allah. Apa salah kita? Salah kita membiarkan orang bermaksiat dan kita tidak marah. Cuma kita hari ini Bapak Ibu sudah sampai pada level selemah-lemahnya iman. Di lampu merah kita berdiri, di samping kita ada anak muda pacaran, anak SMP, yang perempuan di belakang, yang laki di depan, sama-sama enggak mandi tu. Anai mano, mandua anai mano. Pacaran, peluk-pelukan, kita mau marah pun perlu pertimbangan. Ini anak siapa? Takut nanti bermasalah. Kita pula yang nanti akan dijegal dengan berbagai undang-undang. Itu tingkat kita hari ini tidak bisa lagi marah dalam urusan agama. Benar kata Nabi SAW, kiamat akan segera tiba ketika orang berzina terang-terangan di samping jalan. Lalu ada orang alim, orang saleh melewati orang berzina itu dan dia mengatakan, kalau mau berzina jangan di sini, di balik tembok sana. Jadi kalau bahasa kita menyokena Madinah baino. Kedih kerja baru maro ke. Jadi bukan dilarang zinanya, tapi disuruh pindah. Bukan dilarang zina, tapi disuruh pindah. Itu tanda kiamat akan segera datang. Kita kan sudah sampai pada tahap itu. Tak berani lagi kita, tak berani kita pukul. Kenapa? Kalau pukul kena undang-undang. Sehingga orang berkhalwat hari ini mesum itu kita cuma boleh menggerebek dan hanya boleh mempep-pep. Sebatas itu. Berani tampar, dia lapor balik. Kita tampar orang yang berzina, dia lapor balik. Yang penjara kita. Dia yang berzina, kita yang dipenjara. Kurang ajar enggak undang-undang itu, Pak? Kurang ajar. Sehingga orang hari ini menangkap orang mesum pun enggak berani lagi. Ditangkap pun tangan ini terregam, enggak bisa dilakukan apa-apa. Begitu keadaan kita hari ini. Dan ini semua bahagian daripada tanda-tanda kiamat akan segera tiba. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, adab pertama dalam urusan marah, kalau mau marah, marahlah untuk mengagungkan agama. Marahlah kepada orang yang melecehkan agama. Silahkan marah. Baik, yang kedua dan terakhir pada malam ini, yaitu at-tahallum wa adamul ghadab li ajli dunya. Janganlah marah karena urusan-urusan dunia. Jadi marahlah karena urusan agama, tapi jangan marah karena urusan-urusan dunia. Tapi lakukanlah tahallum, berlemah lembutlah. Jadi berbeda ketika kita berhadapan dengan urusan-urusan dunia yang tidak berhubungan dengan syariat, maka berusahalah untuk tidak marah dalam urusan ini. Jadi hal-hal kecil-kecil yang kira-kira tidak ada sangkut paut dengan agama, disuruh bertahan. Disuruh bertahan, kalau bisa jangan marah. Banyak urusan dunia, Pak. Masalah mobil kita terserempet dengan becak. Sekarang kan lebih reman becak daripada mobil, Pak. Orang mobil enggak berani tabrak becak. Orang becak berani tabrak mobil. Karena itu yang hancur motor pasti. Terserempet. Di saat seperti itu, nasihat pada orang urusan-urusan yang sedang berurusan dengan dunia, sebaiknya tahan marah. Kalau selesaikan urusan, apakah bayar,
atau apa saja, tapi berusahalah untuk tidak marah. Itu nasihat. Ini kan nasihat. Karena salah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia akan selamat di akhirat adalah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya nasihat ketika seseorang memohon nasihat kepada Nabi. Rasulullah berkata la taghdab. Jadi orang ini minta, ya Rasulullah nasihatilah aku. Apa jawaban Nabi? La taghdab, jangan marah. Orang ini nanya lagi nasihat yang lain, ya Rasulullah. Kembali Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Yang lain, ya Rasulullah. Jadi minta sekali lagi yang lain, ya Rasulullah. Kembali Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan marah. Kalau engkau tidak marah, maka surga pasti milikmu. Ternyata salah satu jembatan yang paling mudah masuk surga ketika mampu menahan marah. Ya. Tapi kalau marah dengan urusan agama, enggak usah ditahan. Ini urusan dunia, Pak. Ya, urusan silop kita tertukar, kan Pak, ni kita keluar silop tertukar, jangan marah, ambil aja silop yang lain. Itu contohnya. Tapi baik menanci maksudnya, kan. Jadi udah, alah silop swallow yang 10,000 tertukar, tinggal sebelah, ya. Maka kita amankan saja perasaan, alah kakeh, bukan rezeki kita. Ya, tapi orang Aceh punya sifat itu, Pak. Artinya kalau sudah merugi, orang Aceh itu tidak banyak mengeluh, alah kakeh, hana rezeki kedanyo, ini bukan rezeki kita. Ya, orang Aceh ini kan banyak untungnya. Untung bukan Honda yang tertukar, kan? Untung bukan istri yang tertukar, baru silop. Untung, misal. Jadi banyak untungnya. Ya, itu salah satu sifat tawakal, ya. Sifat menyerahkan urusan pada Allah itu baik. Itu sifat itu perlu dipelihara, Pak. Ya, begitu terbakar rumah, orang akan mengatakan untung rumah terbakar, istri dan anak selamat. Begitu terbakar anak, untung istri tidak terbakar, jadi masih ada kemungkinan punya anak yang lain, kan begitu. Begitu istri terbakar, untung istri terbakar, sudah lama saya ingin kahwin lagi, enggak sempat-sempat. Itu dah lain cerita, ya, Pak. Jadi banyak untungnya, kagaknya. Ini sifat itu bagus, tapi pada tempatnya. Makanya urusan dunia tahan-tahanlah marah. Tahan-tahanlah marah. Baju mungkin agak begini sedikit, tiba-tiba koyak begini, macam-macam urusan dunia. Jam tangan masuk hujan berhenti jarumnya, maka tahan-tahanlah marah. Karena ada orang, Pak, tipenya tipe memang bingkeng. Bingkeng itu kan level di atas marah, Pak. Jadi bingkeng itu apa bahasa Indonesianya, apa bingkeng? Temperamental, Pak. Jadi bingkeng tahan. Sedikit masalah itu gehambo, yang nak gehambo. Di rumah salah masak, isteri salah masak saja, itu semua kuah-kuah dengan meja-meja gebet mandum, bak getipek, bak plafon mandum, ya. Itu sampai hancur jendela-jendela semua. Itu model tipe begitunya, mohop pungo, apa mohop jin, ya. Jadi ini hal-hal begini itu hati-hati, kemungkinan kita ini sedang disusupi oleh syaitan. Ya, karena syaitan selalu menghembuskan kemarahan. Nah, kenapa Nabi mengatakan jangan marah? Jangan marah, jangan marah. Karena maksiat itu enggak berkembang kalau enggak marah. Tapi kalau kita marah, yang rencana tidak ada rencana bercerai, jadi bercerai. Padahal enggak ada rencana, kita cukup sayang sama istri itu. Ya, cukup sayang kita, artinya dialah yang kita tahu paling setia, dia paling baik. Tapi ketika tidak mampu mengawal marah, akhirnya dalam kemarahan itu kita jatuhkan talak. Padahal kita tadi enggak ada rencana, tapi karena bengih dan tadala.
Setelah itu menyesal. Kita talak misalnya, menyesal setelah itu. Apalagi sampai kita langsung talak 3. Karena dalam pandangan jumhur ulama, 4 mazhab mengatakan kalau talak 3 dijatuhkan sekaligus, jatuh talak 3. Jatuh talak 3 dalam pandangan 4 mazhab. Walaupun nanti ada sekelompok ulama yang mengatakan tidak jatuh, harus berurutan. Kalau belum pernah talak, jatuhnya ke satu dulu. Tapi 4 mazhab mengatakan jatuh. Dan mazhab Syafi'i juga sama. Jadi gara-gara marah, nggak ada rencana bercerai, tapi gara-gara marah kita ceraikan. Dan karena muhabbat, kita ceraikan 3 langsung, dengan menyebutkan bilangan, atau kita menyebutkan berulang. Dengan sengaja kita ulang 3 kali, jatuh walaupun marah. Oh, ada orang yang mengatakan apa mungkin jatuh talak dalam keadaan marah? Dalam kitab fikih, Pak, marah itu tetap jatuh talak. Yang tidak jatuh kalau marahnya marah sampai hilang akal, itu baru tidak jatuh. Jadi dia enggak sadar lagi apa yang dia ucapkan, ada hakai, seperti orang kesurupan. Tapi kalau model marah biasa, marah mohon tu, tapi kita sadar waktu kita talak itu, walaupun marah itu jatuh. Dan mana mungkin orang menjatuhkan talak dalam keadaan tidak marah? Kan berawal dari marah, apa? Mana mungkin di saat sedang bersayang-sayang, sedang minum jus berdua, 1 pipet berdua, suami minum sekali, lalu kasih istrinya. Waktu istrinya minum, suaminya mengatakan, kamu kuceraikan. Nak tahu kejadian lagi apa? Dengan ni minum berdua, lalu diucapkan dengan lembut, kamu kuceraikan ya adik. Anak kejadiannya pasti marah. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan hanaret dalek menyebengihkan. Coba baca kembali kitab fikih, marah yang hilang akal yang tidak jatuh. Kalau marah biasa tetap jatuh. Maka gara-gara marah hancurlah hidup kita. Isteri kita harus mencari orang buta, Cina lagi, Cina budak maksudnya. Harus minta Cina budak dia baru kahwin, macam-macam nanti. Kita sudah sesali itu gara-gara marah. Yang enggak ada rencana kita pukul anak, enggak ada rencana kita bunuh dia, gara-gara marah kita bunuh. Setelah itu kita sesali. Makanya Rasulullah mengatakan jangan marah. Berusahalah jangan marah, engkau akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah. Ada 2 perkara yang paling Allah suka pada dirimu. Yang pertama adalah al-hulmu, yaitu sifat lembut, dan al-unat, dan sifat berhati-hati. 2 perkara yang paling Allah suka dari dirimu. Kalau engkau punya sifat lembut dan engkau berhati-hati dalam bertindak, jadi tidak mudah marah dan juga berfikir sebelum bertindak. Baik, ini 2 dulu adab tentang marah. Tadi yang pertama, kalau marah, marahlah karena Allah. Yang kedua, jangan marah karena urusan dunia. Baik, saya berhenti di sini dulu, ada waktu sekitar 8 menit ya. Silahkan.